Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dan Ibraha dari kelompok 12 ini menjelaskan tentang troubleshooting. Yang pertama itu ada pengertian troubleshooting. Troubleshooting adalah istilah yang erat kaitannya dengan sebuah komputer yang sedang bermasalah. Pengguna pasti pernah mengalami permasalahan yang berasal dari hardware maupun software yang sedang beroperasi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibutuhkan peranan troubleshooting. Troubleshooting atau pemecahan masalah yang dilakukan pun tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Aktivitas troubleshooting memiliki beragam metode dan jenis-jenisnya sesuai dengan sumber masalah yang dialami komputer tersebut. Dalam melakukan upaya troubleshooting, seorang programmer atau teknisi komputer akan menerapkan isolasi masalah. Pendekatan dalam isolasi masalah dilakukan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan kemungkinan masalah. Lalu ada jenis-jenis troubleshooting. Yang pertama ada faktor desain yang buruk. Contohnya yaitu bentuk atau peranan port yang tidak biasa dapat menimbulkan masalah. Kesalahan pemasangan USB atau kabel sebagai bentuk peringatan kesalahan tersebut. Komputer akan menampilkan dialog box terkait kesalahan pemasukan port ini. Lalu yang kedua ada kualitas sistem yang buruk. Masalah pada komputer juga mungkin terjadi akibat kualitas bawaan produk tersebut. Artinya, pengguna perlu mengikuti panduan atau manual dari brand yang bersangkutan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Lalu yang ketiga ada kesalahan yang tidak disengaja. Contohnya, secara tidak sengaja menekan banyak tombol keyboard sekaligus, sehingga membuat kursor tidak bergerak. Masalah ini dapat diselesaikan dengan melakukan restart atau memilih tombol Fn plus F5 atau F7. Yang keempat ada kebiasaan pengguna yang salah. Contohnya kebiasaan buruk yang sering terjadi adalah terlalu sering membuka secara aplikasi secara bersamaan. Hasilnya adalah kinerja komputer atau PC menjadi semakin lambat. Upaya troubleshooting atas masalah ini adalah melakukan restart atau membiarkan perangkat mati selama 15 sampai 30 menit untuk kemudian dapat dinyalakan kembali. Lalu ada cara kerja troubleshooting. Yang pertama ada dispute failure. Dispute failure biasa muncul saat proses booting. Hal ini disebabkan oleh kondisi hard disk yang tidak normal. Untuk memperbaikinya, pengguna perlu mengakses BIOS pada komputer sehingga mampu mengenali pengaturan hard disk. Yang kedua, kemunculan instruksi save mode. Perintah save mode yang tiba-tiba muncul. Indikasi penyebab masalah ini terkait erat dan dengan kerusakan sistem operasi. Pertama yang dapat dilakukan ialah melakukan restart komputer, selanjutnya menekan F8 hingga memasuki menu repair. Saat masalah ini masih dijumpai, perlu dilakukan instalasi ulang pada sistem operasi yang bersangkutan. Yang ketiga ada flash disk tidak terbaca. Ketidakmampuan komputer untuk mendeteksi flash disk saat aksi atau tindakan yang biasa dilakukan ialah memindai port, memeriksa apakah flash disk rusak dengan mencoba menancapkannya pada komputer lain, atau memeriksa power supply. Lalu ada troubleshooting, teknik troubleshooting. Teknik dalam troubleshooting terdapat dua macam teknik dalam mendeteksi permasalahan dalam komputer, yaitu teknik forward dan teknik backward. Yang pertama ada teknik backward. Teknik backward ini segala macam permasalahan dideteksi semenjak awal komputer dirakit, dan biasanya teknik ini hanya digunakan oleh orang-orang yang sering melakukan perakitan komputer. Pada teknik ini hanya dilakukan pendeteksian masalah secara sederhana dan dilakukan sebelum komputer dinyalakan atau dialiri listrik. Yang kedua ada teknik backward. Teknik backward ini adalah teknik untuk mendeteksi kesalahan pada komputer setelah komputer dinyalakan atau dialiri listrik. Teknik lebih banyak digunakan karena pada umumnya permasalahan dalam komputer baru
akan timbul setelah jam terbang komputer sudah banyak, dan ini sudah merupakan hal wajar. Troubleshooting komputer dibagi menjadi dua jenis, yaitu hardware troubleshooting dan software troubleshooting. Troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan monitor yang mati, komputer yang tidak mampu menyala. Sedangkan software troubleshooting ditandai dengan kinerja komputer yang lambat dan lain-lain. Lalu kita bisa menganalisa troubleshooting. Yang pertama ada analisa pengukuran. Pada tahapan ini pendeteksian masalah dengan cara mengukur tegangan listrik pada komponen power supply, motherboard atau speaker. Gunakan alat bantu seperti multimeter untuk mengukur tegangan yang diterima atau diberikan komponen. Yang kedua, analisa suara. Pada tahapan ini pendeteksian masalah menggunakan kode suara atau bip yang dimiliki oleh BIOS dan dapat kita dengar lewat PC speaker. Pastikan kabel PC speaker sudah terpasang dengan baik. Kemungkinan letak permasalahan pada komponen RAM atau VGA plus monitor. Yang ketiga, analisa tampilan. Pada tahapan ini pendeteksian masalah cenderung lebih mudah karena letak permasalahan dapat diketahui berdasarkan pesan error yang ditampilkan di monitor. Kemungkinan letak permasalahan ada di komponen keyboard, card I/O, atau disk drive atau disket. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.